Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 yaitu tentang senyawa protein. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Senyawa protein merupakan polimer dari asam amino dan merupakan polimer kondensasi. Asam amino ini disebut monomernya, memiliki struktur sebagai berikut. NH2, ini ada C, lalu gugus alkil dan COOH. Asam amino itu memiliki sifat dapat membentuk ion Zwitter. Maksudnya, dalam satu molekul asam amino terdapat kutub positif dan kutub negatif sekaligus, atau disebut juga molekul bipolar. Asam amino itu juga bersifat amfoter karena dalam satu molekul asam amino terdapat gugus asam karboksilat, yaitu yang ini COOH, dan gugus basanya adalah amina, adalah ini NH2. Berdasarkan nilai nutrisinya, terdapat dua macam jenis asam amino. Yang pertama asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial itu maksudnya adalah asam amino yang tidak dapat disintesis dalam tubuh manusia. Jadi harus dipenuhi dari makanan yang kita konsumsi. Ada 10 macam asam amino esensial, yaitu histidin, arginin, valin, leusin, isoleusin, treonin, triptofan, lisin, metionin, dan fenilalanin. Sedangkan ini yang di dalam kurung adalah singkatannya. Histidin biasa disingkat his, arginin dengan arg, dan seterusnya. Kemudian asam amino non-esensial adalah asam amino selain 10 macam asam amino esensial ini. Dan artinya asam amino non-esensial itu dapat disintesis dalam tubuh manusia. Selanjutnya terdapat ikatan peptida pada protein. Ikatan peptida adalah ikatan yang menghubungkan antara dua macam asam amino sehingga terbentuk suatu molekul dipeptida. Jika ini asam amino ke-1, lalu yang ini adalah asam amino kedua, maka akan bergabung membentuk ikatan peptida. Yang di dalam kotak ini adalah ikatan peptida, yaitu antara CO dari asam amino yang 1 bergabung dengan NH dari asam amino yang kedua. Dan molekul yang dihasilkan ini disebut molekul dipeptida. Pada reaksi penggabungan ini dihasilkan H2O atau air. Sifat-sifat dari protein yang pertama adalah sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya sangat besar. Jadi jumlah asam amino yang bergabung itu sangat banyak. Yang kedua, dapat mengalami koagulasi atau penggumpalan jika ditambahkan asam atau basa ataupun juga dengan adanya pemanasan. Yang ketiga, dapat mengalami kerusakan atau disebut dengan terdenaturasi akibat pemanasan. Dan yang keempat, karena penyusunnya adalah asam amino, maka sifatnya sama dengan asam amino, yaitu bersifat amfoter. Amfoter tadi diingat lagi adalah dapat membentuk ion positif dan ion negatif, yang disebut juga dengan ion Zwitter. Berdasarkan bentuk 3 dimensinya, protein itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama protein serat, yang kedua adalah protein globuler. Protein serat itu mengandung rantai polipeptida yang susunannya bersisian.
pada filamen yang panjang. Bersifat tidak larut dalam air karena sifatnya yang keras. Protein ini terdapat pada kolagen, pada tendon, lalu pada miosin di jaringan otot. Protein globuler itu berbentuk pilinan, menyerupai bola padat dan keras, tetapi dapat larut dalam air dan dapat bergerak antara satu sel dengan sel lainnya. Contoh dari protein globuler adalah enzim. Jadi enzim itu adalah golongan protein. Pada senyawa protein dikenal istilah protein konjugasi. Ini adalah senyawa protein yang terikat dengan molekul lain yang bukan protein. Ada 5 macam, yaitu yang pertama nukleoprotein adalah protein yang terikat pada asam nukleat. Ini terdapat pada inti sel atau juga kecambah biji-bijian. Yang kedua adalah lipoprotein. Ini adalah protein yang terikat pada lemak atau lipid. Contoh dari lipoprotein adalah protein yang terdapat pada kuning telur dan susu. Yang ketiga, fosfoprotein itu adalah protein yang mengikat fosfat yang mengandung lecitin. Fosfoprotein ini juga terdapat pada susu dan kuning telur. Yang keempat, glikoprotein itu mengikat karbohidrat. Dan jenis protein ini terdapat pada kelenjar ludah, hati, dan juga pada tendon. Yang kelima adalah kromoprotein atau disebut juga metaloprotein. Ini adalah jenis protein yang mengikat pigmen atau ion logam. Kromoprotein contohnya adalah hemoglobin. Berikutnya kita bahas fungsi dari protein. Yang pertama adalah protein struktur. Protein ini meliputi struktural pada tubuh, contohnya adalah kolagen. Yang kedua, protein transport. Protein ini memiliki fungsi untuk membawa molekul dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Contoh dari protein transport adalah albumin dan hemoglobin. Lalu yang ketiga, protein penyimpan. Protein ini berfungsi untuk menyimpan senyawa tertentu dalam tubuh. Contohnya adalah mioglobin, itu menyimpan oksigen pada otot. Yang keempat, protein pengatur. Ini biasa kita sebut dengan hormon. Hormon berfungsi untuk mengatur aktivitas sel. Contohnya adalah hormon insulin dan juga ada hormon pertumbuhan. Selanjutnya, fungsi yang kelima adalah protein kontraktil. Protein ini dapat menyebabkan perubahan dan pergerakan pada makhluk hidup. Protein ini contohnya adalah aktin dan miosin. Berikutnya adalah enzim. Enzim ini merupakan protein yang fungsinya sebagai biokatalis dalam tubuh. Fungsi yang ketujuh adalah protein pertahanan. Protein ini memiliki peran sebagai pelindung tubuh dari benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Protein ini contohnya adalah imunoglobin dan fibrin. Selanjutnya kita bahas reaksi identifikasi protein di dalam laboratorium. Yang pertama adalah uji Biuret, yaitu menggunakan larutan NaOH ditambah CuSO4 encer. Ini digunakan untuk menguji adanya ikatan peptida pada protein. Bahan makanan yang mengandung protein, jika ditetesi dengan larutan Biuret, maka akan menghasilkan warna ungu. Yang kedua adalah uji Santoprotet, yaitu menggunakan larutan asam nitrat yang dipanaskan kemudian ditambah dengan NaOH atau natrium hidroksida. Uji Santoprotet ini adalah untuk menguji adanya gugus fenil atau biasa disebut cincin benzena di dalam protein. Jika mengandung cincin benzena, maka akan dihasilkan warna kuning dan kemudian berubah menjadi jingga.
Yang berikutnya, ketiga adalah uji belerang, dilakukan dengan larutan NaOH 6M ditambah dengan Pb asetat atau rumusnya PbCH3COO 2 kali. Uji belerang ini adalah untuk menguji ada atau tidaknya belerang di dalam protein. Jika terdapat belerang pada protein, maka hasilnya akan berubah menjadi berwarna hitam. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini tentang protein. Telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 3 latihan soal yang bisa kalian kerjakan berdasarkan penjelasan yang telah diberikan. Yang pertama, kalian diminta menyebutkan perbedaan asam amino esensial dan non-esensial. Berilah contoh masing-masing 2. Kemudian yang kedua, kalian diminta menyebutkan sifat-sifat dari protein. Lalu yang ketiga, menjelaskan apakah yang dimaksud dengan protein konjugasi dan berilah contoh 3 macam.